sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ala sallallahu alaihi wasallam. Santri juga setia alhamdulillah serentetan kegiatan RI 79 dan beberapa agenda sudah selesai dan berjalan alhamdulillah dengan lancar dan membuahkan hasil yang cukup kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam semua kegiatan. Semoga ini semuanya menjadi nilai amal soleh bagi kita semua. Dan menjadi tolak ukur untuk tahun depan kepada yang lebih baik dan lebih baik kembali. Amin. Yang kedua, alhamdulillah di tingkat desa ada satu lomba keagamaan yang diikuti Pakti dan dua-duanya Paktinya juara satu dimenangkan dari kita. Saya memberikan 4 orang pada santri SD dikasih tes untuk menghafal. Ternyata yang siap sampai hari cuma 2 dan 1 untuk sebagai juara 1, yang 1 mungkin karena ada sistem pemerataan. Dan berupa ini yang dramatis Pak, karena tidak ada yang mati, 4-4-nya tidak siap. Dipanggil ke rumah sampai nangis karena gak mau, dipaksa mau, akhirnya mau karena dipaksa. Ternyata jadi juara 1. Coba teman-teman maksa jadi juara 1, dapat sertifikat, dapat piagam, dapat uang, alhamdulillah. Kalau kita punya kemampuan, kalau mau jadi semua akan jadi duit. Kalau secara materi, apalagi secara logis dan jelas. Juga ucapan terima kasih kepada santri, walaupun bukan ibadah, jadi juara 2 sepak bola. Tapi saya berharap mudah-mudahan diterima melalui ibadah saya. Bagi ibadah itu dalam juara 2 ini. Dan selanjutnya kita juga ada koreksi ya, untuk integrasi di kesehatan yang kedisiplinan kurangnya. Seharusnya tetap disiplin untuk di jalan, untuk di lapang, apalagi waktu kita ada di depan para tamu undangan. Jadi kalau melambaikan tangan sambil menatap menyampaikan kepada para pejabat yang ada. Yang kedua, kerapihan. Jadi tahun depan itu yang karnaval untuk lebih dirapikan kembali. Jadi tidak sampai acak-acakan gitu ya. Dirapikan kembali supaya lebih enak dipandangnya. Kreatif sudah ada, cuma kerapian yang ditingkatkan. Yang ketiga, karena kita dari pesantren, apapun yang kita tampilkan tetap harus menutup amal. Jangan sampai orang kesusahan. Dan saya itu di-share ke TikTok ya. Sampai tadi malam yang menonton TikTok saya yang
malam baru saja dibuka. Sudah ditonton oleh 4.370 orang. Karena fokus berangkat saja di TikTok yang menonton sudah 4.370 orang. Pidato saya saja cuma 150 orang yang menonton. Pidato saya yang benar itu pidato saya yang benar cuma 150 orang. Tapi yang cuma bohong-bohongan 4.370 orang. Berarti saya simpulkan lebih banyak orang suka perayaan bohong-bohongan daripada yang beneran. Jadi sekarang manusia lebih suka kepada yang bohong daripada yang benar. Tapi jauh ini perbedaannya 4.370 orang. Jadi tinggal ditingkatkan. Sedih juga sebenarnya sekarang kita masih dalam pasca peringatan HUT RI, kita akan membahas Pancasila versi Al-Quran. Karena Pancasila ini dirumuskan melibatkan para ulama, para kiai, maka Pancasila ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada sekelompok yang anti Pancasila ini bersama, yang melahirkan aliran-aliran keras yang menimbulkan para teroris karena Pancasila itu dianggap sesat atau benar. Padahal Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Cuma oknum orangnya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak Pancasilais. Seperti sekarang ada kasus yang menghebohkan di pasukan Paskibraka. Apa maksudnya? Karena pasukan Paskibraka ikan itu diikuti oleh perwakilan dari tiap daerah. Dan di antaranya ada 18 peserta Paskibraka putri yang berjilbab. Pas kemarin mau pengukuhan, jilbabnya harus dibuka. Nanti pas hari dibuka. Nah, ini mulai kritik. Kenapa alasannya harus dibuka? Karena harus menang. Padahal sudah jelas itu negara menjamin beragama, kepercayaan menurut syariat agamanya masing-masing. Ini ramai. Dan dalam Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara bebas menjamin beragama. Ramai sampai banyak yang berpendapat bahwa lebih baik pulang ke daerah daripada harus membuka jilbab. Itu oknumnya, bukan Pancasila, itu oknumnya. Sehingga alhamdulillah berkat dari protes semuanya kembali diperbolehkan jilbab dipakai kembali waktu Paskibraka. Kedua PPIP-nya beralasan saya tidak memaksa Paskibraka dan tidak menyuruh, cuma memberikan peraturan bahwa
harus tunduk kepada aturan dan tidak tangan. Tidak dipaksa, tapi diberi aturan. Yang tidak siap mengikuti aturan berarti tidak boleh mengikuti. Itu namanya adalah paksaan. Itulah umumnya. Sedangkan Pancasilanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kita jangan anti Pancasila. Tapi ada satu di kita, di satu tempat yang tidak berdasarkan Pancasila. Ada satu daerah yang tidak berpancasila. Ada di Tasik Selatan, namanya Pancatengah. Salva, Sikap Thomas, Pancatengah. Jadi Pancatengah tidak berpancasila, tapi berpancatengah. Jadi Pancasila ini hasil rumusan para ulama. Jadi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena kita sebagai umat Islam yang diwakili oleh para ulama sangat berkontribusi dari mulai awal perjuangan sampai detik-detik proklamasi. Umat Islam sangat berdasar. Lihat siapa Halalan Diponegoro, Nyandin, Mutina, di Tasikmalaya, Haji Jenal, itu terjadi hari 10 November, hari pahlawan. Itu kan hasil fatwa ulama bahwa semua ulama diwajibkan untuk jihad. Maka terjadilah pemberontakan melawan penjajah di Surabaya. Itu perang. Jadi kita tidak boleh minder, tidak boleh malu. Kita tidak berkontribusi, justru kita berkontribusi terhadap kemerdekaan para ulama. Namun setelah merdeka ada perbedaan. Kalau yang kerja di pemerintah, tiap awal bulan 1 sampai 5 ada rezeki yang mengalir masuk rekening gaji. Tapi yang kerja di madrasah, yang kerja di pesantren, jangan mengharap gaji dari pemerintah. Padahal sama-sama berjuang, sama-sama pendidikan bangsa. Kita sama bayar pajak rumah, pajak kendaraan, parkir sama bayar parkir. Tapi datang tanggal 1 tidak kebagian kita. Itulah bedanya kita dengan mereka. Karena mereka bekerja untuk negara, kita bekerja untuk Allah. Mereka digajar oleh negara, kita digajar oleh Allah. Jadi kita PGA, pegawai Allah gitu. Nah, dalam Pancasila itu yang pertama adalah apa saja yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa berlandaskan Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Jadi kalian nanti menerapkan Pancasila di UU dan demokrasi lebih keren. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Wallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa sama dengan surah Al-Ikhlas. Wallahu ahad, Allah itu adalah esa. Jadi tidak diperbolehkan di negara kita yang punya keyakinan Tuhannya lebih daripada satu. Kalau ada agama yang berkeyakinan Tuhannya lebih daripada satu, berarti bertentangan dengan Pancasila sila ke-1. Ini Tuhannya 3, 1. Kok 3 tapi 1? Oh itu mah 3 dalam 1 potol.
terima. Karena kalau Tuhannya 3 berarti bertentangan dengan Pancasila, harus keluar dari negara kita. Ini satu, Allah Tuhan itu satu. Tuhan yang menguasai langit, Tuhan yang menguasai bumi, cuma satu. Karena kalau Tuhan yang berbeda, yang menguasai langit dan menguasai berbeda, ini bukan nambah kekuatan, justru akan menimbulkan kehancuran. Contoh kalau ada bis yang bertingkat, kalau bis yang bertingkat, ada bis tingkat 1, ada bis tingkat 2, cukup supirnya 1. Kalau bis bertingkat 2, supirnya 2. Ini dikhawatirkan pas ada di persimpangan, ada belok ke kiri, ada belok ke kanan. Yang atas belok ke kanan, yang bawah supirnya belok ke kiri. Ini akan hancur. Maka Tuhan yang mengurus langit, Tuhan yang mengurus bumi, cukuplah saja. Wallahu a'lam. Katakanlah Tuhan itu saja. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Apa kata Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 135? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Surah An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Atau di ayat lain, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Fala tattabi'u, janganlah mengikuti al-hawa, kepada hawa nafsu, tapi an ta'dilu, berlakulah adil. Karena harus berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berlakulah adil. Karena adil mendekatkan pada ketakwaan. Adil itu adalah wa'du syari'in bimaha lihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Dan adil itu bukan harus sama, tapi adil itu harus seimbang. Itu namanya adil. Maka kita harus adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain. Jadi sekarang kan banyak pengadilan yang harus diadili juga. Tidak semua pengadilan bisa berlaku adil. Kadang-kadang pengadilan tidak berlaku adil karena kekuasaan dan karena faktor uang. Hukum bisa dipermainkan. Tiga, Persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Persatuan. Wa'tasimu. Nasibnya dari Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, dan janganlah kamu berpisah. Itu persatuan. Atau pada yang lain, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu persatuan. Dan kami menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling menyombongkan, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Karena manusia tidak ada perbedaan derajatnya di hadapan Allah, bukan karena harta dan jabatannya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sesuai dengan kondisi Indonesia.
Di Indonesia itu bersuku-suku. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, suku Jepra, suku Leher, suku Kemeongo. Banyak suku-suku Indonesia. Banyak satu suku. Apa menjadikan suku-suku? Litaroku untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Tentu saja kan di pesantren kita kan terkumpul dari berbagai daerah dengan karakter masing-masing, dengan ciri khas makanannya masing-masing. Kan jadi saling mengenal. Datang dari orang Sukasari, Mawar, Boyno, yang transparan, datang orang Cigalonta membawa cilok ciri khasnya, datang orang Salapa membawa cakulata ciri khasnya, masing-masing punya ciri khas. Bukan untuk saling menyombongkan, tapi untuk saling mengenal adat masing-masing, mengenal karakter, mengenal ciri khas makanan masing-masing. Tidak boleh saling menyombongkan. Datang bulan Sumedang, Batak, saling mengenal. Datang bulan Cilengsel, bawa sambut. Datang orang Usmanahayu, bawa daun sambut. Bukan untuk saling menghina. Berarti bawa lagi tenaga berpet bagi goyang. Balik habis dimakan deh. Pada hina tapi habis dimakan. Bukan saling menghina tapi kita untuk saling mengenal adat istiadat, mengenal karakter, mengenal ciri khas makanan. Bukan untuk saling menyombongkan. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah bukan karena harta dan jabatannya, bukan karena tinggi badannya, bukan karena cantik atau ganteng paras banyaknya, tapi karena ketakwaannya. 3, 4 kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan kebersamaan. Ini dalam surah ayat 38. Surah Asy-Syura ayat 38. Di sana dijelaskan wa amrukum syura bainahum. Catat, daripada kamu cari sendiri susah, ini ayat banyak susah. Ini tinggal nyata. Saya juga bukan cari sendiri, orang dengar dan dicatat. Wa amrukum syura bainahum. Memerintahkan untuk bermusyawarah di antaranya. Dengan musyawarah akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Dengan musyawarah semua akan bertanggung jawab. Tapi kalau tanpa musyawarah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Malah nanti kalau tanpa musyawarah akan jadi salahkan. Tapi dengan musyawarah bakal timbul berbagai macam pikiran yang bisa menimbulkan satu karya yang kita harapkan dengan musyawarah. Kenapa musyawarah? Karena kita tidak ada yang punya otak yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Disambutkan dalam musyawarah menghasilkan suatu kesepakatan yang baik. Maka dalam Al-Quran wa amruhum syura bainahum. Ini
Ini contoh ya, contoh suami istri yang ingin berbuat baik tapi tanpa bermusyawarah. Akibatnya tidak menghasilkan sesuai harapan. Contoh, seorang istri punya emas 1 gram, suaminya punya motor, tapi bannya ada yang mencuri 1, tinggal 1. Catatnya, istrinya punya emas 1 gram, suaminya punya motor, tapi bannya cuma 1. Tanpa musyawarah, istrinya pergi ke pasar. Karunya kasih ke bapaknya, moga motor mana beli dan dijual emas teh pakai meliban. Dijual emas teh langsung pakai meliban. Wih, mereka bumi datang ke imah salah tidak disebut. Si goreng salah tina, kapok, kabinir. Daripada motor warna putih hiji, mending dijual rek pakai beli emas aja bawa majikan. Ini salah tina ke pasar dijual naon, pakai beli emas. Singkat kata singkat cerita, dorana balik ke imah. Majikan nama bawa apa? Bawa saat itu bawa apa? Emas. Namahan emas dijual gitu. Namahan emas dijual gitu. Padahal dua-duanya niat baik. Si istri ingin membantu suami, si suami ingin membantu istri. Tapi tanpa musyawarah tidak bisa menghasilkan kesepakatan. Gimana cara ilmunya? Di pasar terus mau jual emas. Apa dari jual? Karunya apa aja pakai tak mau tahu apa nanti. Dan orangnya di pasar aja. Terus mau mana? Nggak jual apa? Dagang namun tidak kulit juga bisa dipakai. Mana kita pakai balik emas yang ini ada kartunya aja. Astagfirullah, siling aku. Coba nami, ada mana sahabat kepada nami? Aku kamu kan menimbulkan kebaikan, menimbulkan bapak saya. Karena tanpa musyawarah. Tapi coba kalau musyawarah dulu, bapaknya dan mami teh, karunya ke bapaknya. Punya motor kurbannya jika gasolin, makanya bisa dipakai dan motor bisa. Kedua jual emas kan pakai beli ban motor. Belikan mulai jual emas belikan di depan motor. Emas dijual tapi motor bisa dipakai perumahan. Karena hasil musyawarah tanpa musyawarah. Maka kita pentinglah dari sesuatu bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalimat apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat dalam surah An-Nahl ayat 9. Lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya nanti bisa di kampus saya pidato Pancasila versi agama Samsat. Saya dengan serangan bisa. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Keadilan sosial ini harus diadili. Sesungguhnya Allah mengatakan bahwa adil. Seadil-adilnya Rasul. Bahwa anna Fatimah binti Muhammad sarafat la waqaftuha. Itu Nabi Muhammad. Andai kata Fatimah anak saya Muhammad mencuri, la waqaftuha, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah keadilan. Jangan sampai kalau orang lain salah bisa salahkan. Kalau keluarga kita bisa salah ditutup-tutupi. Orang
kecil maling ayam digebukin masuk buih, kasih ruangan tikus 1 meter, tapi keluarganya mencuri uang miliaran, mencuri uang bersenang-senang tidak dihukum. Itu tidak aneh. Keadilan sosial, mana sosialnya? Wal ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada orang lain, sosial. Ada orang lain tidak punya makan, kasih makan. Ada orang lain tidak punya buku, kasih buku. Itulah wal ihsan. Maka singgunya Pancasila ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hanya oknum-oknumnya yang selalu bertentangan. Jadi hadirin rahimakumullah para santri, itulah Pancasila versi Al-Quran. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini masih ada tambahan, Masih dikarenakan kita juga masih